Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian ini, saya kemarin itu sempat berbicara pada tetangga saya bahwasanya dia mengalami suatu kejadian. Di sini saya melihat dia itu tidak mampu untuk berpikir. Ya. Sebetulnya karena apa? Karena dia tidak menggunakan pengetahuannya. Ya. Dia jualan bakso, kemudian dia lupa membawa caos. Lupa akan membawa caos. Kemudian dia berangkat dari rumah. Di dalam perjalanan itu dia berpikir, dikira di toko yang setahunya, ya, dia akan membeli di sana, di toko di jalan. Tetapi apa yang terjadi? Toko itu ternyata tutup. Kemudian dia cari lagi sambil berjualan. Terpaksa jualan tadi tidak membawa caos gitu untuk dagangannya. Kemudian dia ketemu lagi toko satunya. Dia tanya lagi mau beli caos. Toko sebelahnya dia bilang tidak ada caos. Kemudian dia kecewa. Kemudian dia berangkat lagi. Kemudian ketemu dengan saya. Saya melihat raut wajahnya gelisah dia. Dia tidak pede dengan apa yang sekarang dijualnya sekarang. Karena apa? Karena kurang caos gitu aja. Kemudian saya tersenyum. Ada apa? Saya tanya begitu. Kemudian dia bilang, saya cuma ngaku golek caos. Ya, tuku caos ora ono. Kemudian saya tanya, loh, sik ta? Sakjane iku mang awakmu awan mang wis tahu apa gurung roh nek caosmu entek? Ya wis seru, ket isu mang aku sajane pengin golek caos. Tapi mau entengno. Jadi menggampangkan segala urusan, digampangkan, nanti sambil jalan dia mau beli caos gitu aja. Kemudian saya bilang, gampang urusan sekecil apapun, kalau bisa jangan kamu anggap remeh. Segera selesaikan, sesegera mungkin, secepatnya kamu selesaikan. Walaupun itu memakan waktu, tidak usah khawatir kamu. Kemudian saya bilang, mau mergo caos awakmu gak merasa pede. Yo gak iso pede, soalnya bakso nek karo caose kurang mantap. Dia bilang gitu. Kemudian saya tanya lagi, lah kenapa? Terus hatimu merasa gelisah. Kamu merasa jengkel toh dalam hatimu, merasa kecewa. Kekecewaan itu kamu limpahkan kepada toko yang kamu datangi. Iya sih. Kemudian dia mengangguk, ketawa sambil mengangguk. Sebenarnya bukan tokonya yang harus kamu kecewakan,
dirimu, saya bilang gitu, dirimu yang terlalu menganggap enteng urusan. Jangan pernah ya teman-teman menganggap mudah segala urusan walaupun itu kecil. Nanti akan berdampak atau berakibat pada hatimu. Hatimu akan merasa kecewa, merasa tidak enak dan lain sebagainya. Kemudian saya tegaskan, di sini kekuasaan Allah akan bekerja. Manusia hanya bisa bilang apa kalau Allah sudah bekerja? Nanti mah. Allah kan sudah memberi nasihat kepada kamu sudah diberi firasat bahwa caos kamu habis. Kenapa kamu nunggu sambil jualan nanti beli caos? Kenapa gak dari tadi beli caos? Dari tadi pagi beli caosnya. Toh caos itu barang yang awet, masih setahun ora apa-apa mau klumpukno. Saya bilang gitu. Gak usah menyalahkan orang lain, salahkan diri kamu karena kamu lalai. Kamu ini sedang lalai. Kamu tidak tahu atas kekuasaan Allah. Karena apa? Karena kamu menggampangkan, memudahkan segala urusan di dunia. Allah akan bekerja. Di mana ada orang yang menggampangkan urusan di dunia, maka Allah akan bekerja di situ, kekuasaannya akan ditunjukkan. Maka jadi manusia itu jangan menggampangkan setiap urusan. Disinilah Allah bekerja. Allah akan menutup semua pintu rezeki di situ untuk kamu. Karena apa? Karena kamu menggampangkan, memudahkan segala urusan. Mari kita sama-sama jangan membuat kemudahan di dalam hidup ini. Buatlah hidup ini dengan sungguh-sungguh. Bila ada sedikit masalah, cepat selesaikan. Jangan menunda-nunda. Nanti pada akhirnya akan tertunda terus. Kemudian saya beri dia pengetahuan sedikit tentang agama. Allah sedang menguji kamu karena kamu membuat kesalahan. Kesalahan apa, Mas? Kesalahan karena kamu sudah merasa menggampangkan urusan yang kecil. Maka Allah akan menunjukkan kekuasaannya kepada kamu. Disitulah sehingga apa? Akan mempengaruhi rezeki kamu. Ayo kita bisa melihat kekuasaan Allah berada di mana. Untung dia ketemu dengan saya sehingga rasa mangkal, rasa jengkel, rasa gelisah dia sedikit terobati. Jadi dia tidak menyalahkan orang lain tetapi menyalahkan dirinya sendiri. Istighfar. Kemudian besoknya dia pagi-pagi berangkat ke pasar beli caos banyak katanya. Dia beli caos banyak kemudian disimpan di dalam kulkas. Tinggal pakai. Saya berpikir, dia mau mendengarkan, mau mendengarkan kata-kata saya. Berarti dia masih bisa untuk diperbaiki lagi orang ini. Saya sedikit
agak ketawa, ya, sedikit tersenyum. Oh, ternyata masuk juga pengetahuan atau nasihat dari saya. Kemudian yang selanjutnya, manusia jangan merasa tinggi hati. Nah, karena yang bersifat tinggi hati itu akan menimbulkan sombong. Misalnya dalam suatu grup, nah, karena jangan merasa kamu ini orang yang paling penting, sedangkan yang lainnya tidak penting. Saya khawatir nanti kekuasaan Allah akan ditunjukkan kepada kamu, ya. Jangan seperti itu, ya. Jangan berpikir yang seperti itu. Jangan merasa kamu tinggi hati terhadap teman-teman. Akan menimbulkan satu sifat yang sombong, ria, gigir, ya, banyak lagi akan merambat ke sifat-sifat yang kurang baik lainnya. Saya tahu semua ini atas kekuasaan Allah Ta'ala. Ayo saudara-saudara sekalian, mari kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kajian dari saya, semoga bermanfaat dan berguna bagi saudara-saudara sekalian. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.